Pernahkah Anda terpikir untuk punya rumah sendiri, tapi di sisi lain hati kecil Anda berbisik takut terjerat riba? Anda mungkin sudah bolak-balik cari informasi tentang cicilan rumah syariah, tapi bukannya makin tenang, malah makin banyak pertanyaan di kepala. Jangan-jangan cicilan syariah ini cuma ganti istilah aja, skemanya sama saja dengan bank konvensional? Benarkah begitu? Atau justru ada perbedaan mendasar yang selama ini belum kita pahami sepenuhnya? Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan itu sering menghantui Anda, berarti video ini tepat untuk Anda. Kita akan bongkar tuntas mitos dan fakta seputar cicilan rumah syariah. Di sini, Anda akan mendapatkan pemahaman mendalam tentang apa itu riba, bagaimana skema cicilan syariah bekerja, apa saja perbedaannya dengan konvensional, dan yang paling penting, bagaimana cara memastikan cicilan rumah yang Anda pilih itu benar-benar syariah, bukan cuma labelnya saja. Jadi, siapkan diri Anda, karena setelah ini keraguan Anda akan terjawab dan Anda bisa membuat keputusan finansial yang lebih mantap dan berkah. Oke, mari kita mulai dengan fondasi utama. Apa itu riba? Sebagian besar dari kita mungkin cuma tahu bahwa riba itu haram, tapi seringkali kita gagal memahami esensi dan jenis-jenisnya, terutama dalam konteks pinjaman dan cicilan. Ini yang jadi masalah pertama kita. Banyak orang takut riba, tapi tidak tahu persis wujudnya seperti apa dalam transaksi sehari-hari, sehingga mudah keliru atau bahkan terjebak tanpa sadar. Riba secara sederhana adalah penambahan atau kelebihan yang disyaratkan dalam transaksi tertentu, terutama dalam pertukaran barang sejenis atau dalam utang piutang. Dalam konteks cicilan rumah, jenis riba yang paling relevan adalah riba nasiah, yaitu penambahan atas pokok utang sebagai imbalan dari penundaan pembayaran. Ini persis seperti bunga pada pinjaman konvensional. Kita meminjam sejumlah uang, lalu harus mengembalikannya lebih banyak dari yang kita pinjam, semata-mata karena ada waktu penundaan. Kelebihan inilah yang dinamakan riba. Mengapa ini dilarang? Karena Islam menekankan keadilan dan menghindari penindasan. Bunga pinjaman dalam pandangan Islam dianggap membebani peminjam yang sedang membutuhkan, memperkaya yang punya modal tanpa ada resiko real, dan menciptakan ketimpangan ekonomi. Bayangkan, jika Anda terlambat membayar, bunganya terus berjalan dan hutang Anda membengkak, bukan? Ini terasa sangat tidak adil bagi sebagian besar orang, apalagi di saat-saat sulit. Solusinya adalah memahami bahwa dalam Islam, uang itu adalah alat tukar, bukan komoditas yang bisa diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan harus berasal dari usaha real, dari jual beli barang, jasa, atau investasi yang melibatkan resiko. Jadi kalau ada transaksi yang murni pinjaman uang lalu dikembalikan lebih besar dari yang dipinjam, tanpa ada jual beli barang atau jasa di dalamnya, besar kemungkinan itu adalah riba. Ini ibarat Anda meminjam 1 karung beras kepada tetangga, lalu dia meminta Anda mengembalikan 1,5 karung beras. Kelebihan 1/2 karung itu, itulah riba. Padahal yang dia lakukan hanyalah meminjamkan saja, tidak ada upaya atau resiko bisnis yang dia tanggung. Sekarang, setelah kita paham betul apa itu riba, mari kita masuk ke pertanyaan intinya. Bagaimana sih skema cicilan rumah syariah itu bekerja dan benarkah ia bisa bebas riba? Ini poin kedua kita. Kebingungan muncul karena seringkali harga cicilan rumah syariah terasa mirip dengan konvensional, bahkan angkanya tidak jauh berbeda. Nah, disinilah letak kesalahpahaman utama. Cicilan rumah syariah itu bukan pinjaman uang dengan bunga, melainkan transaksi jual-beli atau kemitraan. Ini adalah perbedaan fundamental yang membedakannya dari sistem konvensional. Dalam perbankan syariah, ada beberapa akad utama yang digunakan untuk pembiayaan rumah. Yang paling umum adalah murabahah, musyarakah mutanakishah, dan ijarah muntahiyah bit tamlik. Mari kita bahas satu persatu agar kita paham bedanya. Pertama, akad murabahah. Ini adalah akad jual-beli. Bank syariah membeli rumah yang Anda inginkan dari developer atau pemilik sebelumnya secara tunai. Setelah rumah itu sah menjadi milik bank, barulah bank menjualnya kembali kepada Anda dengan harga yang sudah disepakati di awal, termasuk keuntungan bagi bank. Anda kemudian mencicil harga rumah tersebut ke bank dalam jangka waktu tertentu. Ingat, harga jual bank kepada Anda sudah final dan tidak akan berubah. Jadi Anda tidak membayar bunga yang fluktuatif, melainkan mencicil harga beli yang sudah Anda sepakati dari awal. Konsepnya sederhana, bank bertindak sebagai penjual, Anda sebagai pembeli. Contohnya begini, Anda ingin membeli rumah seharga 500 juta rupiah. Anda datang ke Bank Syariah lalu membeli rumah tersebut dari developer seharga 500 juta rupiah. Kemudian, bank menjual rumah itu kepada Anda dengan harga 750 juta rupiah. Harga ini sudah termasuk margin keuntungan bank, yang bisa Anda cicil selama 15 tahun.
Harga 750 juta ini adalah harga mutlak yang akan Anda cicil. Tidak akan ada perubahan meskipun suku bunga pasar naik atau turun. Ini jauh berbeda dengan KPR konvensional di mana Anda meminjam 500 juta, lalu bunga pinjaman bisa berubah-ubah dan membuat cicilan Anda juga berubah. Dalam murabahah, bank mendapatkan keuntungan dari jual beli, bukan dari bunga pinjaman. Kedua, ada akad musyarakah mutanakishah. Ini adalah akad kemitraan atau bagi hasil yang menurun. Dalam skema ini, bank dan Anda secara bersama-sama memiliki rumah tersebut. Misalnya bank punya porsi 80% dan Anda 20%. Lalu secara bertahap, Anda membeli porsi kepemilikan bank sedikit demi sedikit hingga seluruhnya menjadi milik Anda. Sambil mencicil porsi kepemilikan bank, Anda juga membayar ujrah atau sewa atas bagian rumah yang masih dimiliki bank. Jadi ada dua komponen pembayaran, cicilan untuk membeli porsi bank dan sewa atas porsi bank yang belum Anda miliki. Analogi mudahnya seperti ini. Anda dan teman Anda patungan membeli sebuah mobil mewah. Anda menyumbang 20%, teman Anda 80%. Karena teman Anda punya porsi lebih besar, Anda menyewa bagian mobil teman Anda untuk Anda gunakan. Setiap bulan, selain membayar sewa, Anda juga membeli sedikit demi sedikit porsi kepemilikan teman Anda atas mobil itu, sampai suatu hari mobil itu sepenuhnya menjadi milik Anda. Dalam MMQ, bank syariah dan Anda sama-sama menanggung resiko kepemilikan, bukan sekedar hubungan pemberi pinjaman dan peminjam. Ketiga, ada ijarah muntahiyah bitamlik. Ini adalah akad sewa-menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan. Pada dasarnya, bank syariah membeli rumah yang Anda inginkan, lalu menyewakannya kepada Anda dalam jangka waktu tertentu. Di akhir masa sewa, kepemilikan rumah tersebut akan dialihkan kepada Anda, bisa melalui hibah, jual beli, atau janji jual beli dengan harga tertentu. Bayangkan Anda menyewa sebuah apartemen. Setiap bulan Anda membayar uang sewa. Nah, dalam IMBT di perjanjian awal sudah disebutkan bahwa setelah Anda membayar sewa selama misalnya 10 tahun, apartemen itu akan secara otomatis menjadi milik Anda tanpa biaya tambahan atau dengan biaya administrasi minimal. Jadi Anda tidak mencicil harga beli, melainkan membayar sewa yang di akhir nanti akan berujung pada kepemilikan. Ini juga berbeda dengan konsep bunga, karena keuntungan bank berasal dari aktivitas sewa-menyewa, bukan dari penambahan pokok pinjaman. Penting untuk diingat, dalam semua akad syariah ini, yang terjadi adalah transaksi real, jual beli, kemitraan, sewa-menyewa, bukan sekedar meminjamkan uang dengan bunga. Ini adalah poin krusial yang harus kita pahami untuk membedakan syariah dan konvensional. Sekarang, kita masuk ke poin ketiga. Apa sih perbedaan mendasar dalam mekanisme dan implikasi antara KPR konvensional dan cicilan rumah syariah? Ini penting agar kita tidak lagi terjebak pada persepsi bahwa kok harganya mirip-mirip. Perbedaannya bukan di angka nominal semata, tapi di filosofi, akad, dan konsekuensi hukumnya. Pada KPR konvensional, bank berperan sebagai pemberi pinjaman. Anda meminjam sejumlah uang dari bank, dan sebagai imbalannya, Anda harus membayar bunga atas pinjaman tersebut. Bunga ini bisa tetap, fix di awal, lalu berubah floating mengikuti suku bunga pasar bank, atau bisa juga langsung floating. Artinya, jumlah cicilan bulanan Anda bisa naik turun, tergantung pergerakan suku bunga acuan bank sentral. Risiko perubahan suku bunga ini sepenuhnya ditanggung oleh Anda sebagai peminjam. Jika suku bunga naik drastis, cicilan Anda juga akan melonjak. Jika Anda telat bayar, bank akan mengenakan denda keterlambatan yang akan menjadi pendapatan bagi bank. Disinilah letak riba. Sebaliknya, pada pembiayaan syariah, bank bertindak sebagai mitra atau penjual atau penyewa. Fokusnya adalah pada transaksi real, bukan pinjaman uang. Dalam akad murabahah, harga jual dan keuntungan bank sudah disepakati di awal dan akan tetap sampai lunas. Tidak ada lagi kenaikan atau penurunan cicilan akibat perubahan suku bunga. Anda tahu persis berapa total yang harus Anda bayar dari awal sampai akhir. Resiko perubahan harga di pasar ditanggung oleh bank pada saat mereka membeli rumah, bukan pada saat Anda mencicil. Dalam MMQ, bank dan Anda berbagi resiko kepemilikan. Dalam IMBT, bank menanggung resiko kepemilikan dan pemeliharaan awal sebagai pemilik. Lalu bagaimana dengan denda keterlambatan? Dalam syariah, denda keterlambatan tidak boleh menjadi pendapatan bank. Uang denda ini wajib disalurkan ke dana sosial atau kebajikan, seperti untuk fakir miskin atau pembangunan fasilitas umum. Ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak mengambil keuntungan dari kesulitan nasabah, melainkan dari transaksi jual-beli, sewa, atau bagi hasil yang sah. Ini adalah perbedaan etis yang sangat penting. Jadi,
Ketika Anda melihat markup atau ujrah dalam skema syariah, itu adalah keuntungan yang halal dari transaksi real, bukan bunga dari pinjaman. Ini seperti Anda membeli laptop di toko elektronik. Harga laptop itu sudah termasuk keuntungan toko, bukan? Keuntungan itu halal karena toko telah membeli laptop tersebut, menanggung resiko penyimpanannya, dan menjualnya kepada Anda. Mirip dengan itu, bank syariah menjual rumah dengan keuntungan yang sudah disepakati, atau menyewakannya dengan ujrah yang sudah disepakati. Itu bukan riba. Nah, ini dia poin terakhir yang tak kalah penting, bahkan bisa dibilang paling krusial. Bagaimana cara kita memastikan bahwa cicilan rumah yang kita pilih itu beneran syariah dan bukan sekedar ganti label atau istilah? Karena di luar sana, banyak sekali penawaran yang mengklaim syariah, tapi praktiknya masih meragukan. Ini adalah kekhawatiran yang sangat wajar dan harus kita sikapi dengan bijak. Ada beberapa red flag atau tanda bahaya yang harus Anda perhatikan dan checklist yang perlu Anda ikuti. Pertama, periksa lembaga keuangannya. Pastikan Anda berurusan dengan bank atau lembaga pembiayaan syariah yang resmi dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, serta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Lembaga-lembaga ini memiliki kewajiban untuk memastikan semua produk dan layanan mereka sesuai dengan prinsip syariah. Anda bisa memeriksa daftar bank syariah atau unit usaha syariah di situs web OJK. Jangan mudah tergiur dengan tawaran syariah dari perorangan atau lembaga yang tidak jelas kredibilitas dan legalitasnya. Kedua, pahami akadnya. Ini adalah kunci. Jangan malu atau sungkan untuk bertanya detail akad yang akan digunakan. Minta penjelasan secara rinci mengenai jenis akad, murabahah, MMQ, IMBT, dan lainnya. Bagaimana skemanya? Apa hak dan kewajiban Anda dan bank? Setiap akad memiliki karakteristik dan implikasi yang berbeda. Jika penjelasannya berbelit-belit atau mereka tidak bisa menjelaskan secara gamblang, ini bisa jadi tanda tanya besar. Ingat, transparansi adalah prinsip dasar dalam muamalah syariah. Ketiga, perhatikan skema harga atau keuntungan. Dalam akad murabahah, harga jual rumah dan margin keuntungan bank harus ditentukan di awal dan tidak boleh berubah sepanjang masa cicilan. Jika ada klausul yang menyebutkan kemungkinan perubahan harga atau cicilan karena perubahan suku bunga pasar, maka ini adalah ciri KPR konvensional, meskipun dilabeli syariah. Dalam MMQ, porsi sewa atau ujrah mungkin bisa berubah sesuai nilai pasar properti, tapi porsi cicilan untuk kepemilikan bank umumnya sudah tetap. Pahami betul komponen-komponen yang membentuk cicilan Anda. Keempat, denda keterlambatan. Ini sangat penting. Seperti yang sudah kita bahas, denda keterlambatan dalam syariah tidak boleh menjadi pendapatan bank. Tanyakan secara spesifik tentang mekanisme denda syariah. Jika bank mengatakan denda tersebut akan masuk sebagai pendapatan mereka, itu adalah red flag yang jelas. Denda syariah harus disalurkan untuk dana sosial. Beberapa bank syariah mungkin memiliki skema lain untuk mendisiplinkan nasabah, misalnya melalui surat teguran atau pendekatan persuasif, bukan dengan denda yang menjadi keuntungan mereka. Kelima, sertifikat kepemilikan. Dalam akad murabahah, saat bank sudah membeli rumah dari developer, sertifikat idealnya sudah atas nama bank sebelum dijual kepada Anda. Ini menunjukkan bahwa bank benar-benar telah memiliki barang tersebut sebelum melakukan transaksi jual beli dengan Anda. Jika bank belum memiliki properti tersebut secara sah, namun sudah menjualnya kepada Anda, ini bisa jadi masalah. Dalam MMQ, sertifikat biasanya atas nama bersama atau secara bertahap dialihkan seiring kepemilikan Anda yang meningkat. Dalam IMBT, sertifikat akan dialihkan di akhir masa sewa. Pastikan proses ini transparan dan sesuai dengan syariah. Keenam, hindari klausul garansi pinjaman berbasis bunga. Baca kontrak dengan teliti. Ini adalah dokumen hukum yang mengikat. Perhatikan bahasa yang digunakan. Hindari kontrak yang masih menggunakan terminologi seperti bunga, penalti bunga, atau indeks suku bunga, meskipun di tempat lain disebut margin syariah. Seringkali, ada jebakan bahasa yang tersembunyi. Jika ada keraguan, jangan ragu untuk membawa kontrak tersebut kepada ahli syariah independen atau seorang lawyer yang paham hukum ekonomi syariah untuk ditinjau. Ketujuh, transparansi dan kemudahan penjelasan. Jika Anda merasa bank atau penyedia pembiayaan syariah sulit memberikan penjelasan yang gamblang, transparan dan meyakinkan tentang akad dan skema pembiayaan mereka, itu adalah sinyal untuk berhati-hati. Prinsip syariah menuntut keterbukaan dan kejelasan dalam setiap transaksi. Jadi, untuk memastikan cicilan rumah Anda benar-benar syariah, Anda harus menjadi konsumen yang cerdas dan kritis.
Jangan hanya percaya pada label syariah saja. Gali informasi, pahami akadnya, periksa lembaganya, dan baca kontraknya dengan sangat teliti. Jangan sampai Anda terjebak hanya karena mengejar label tanpa substansi. Akhirnya, kita sampai di penghujung pembahasan ini. Kita sudah menelusuri seluk-beluk riba, memahami perbedaan mendasar antara skema konvensional dan syariah, dan tahu bagaimana cara mendeteksi apakah sebuah tawaran pembiayaan rumah itu benar-benar syariah atau hanya kamuflase. Ingat baik-baik, cicilan rumah syariah itu bukan hanya ganti istilah. Ada perbedaan fundamental pada akad, filosofi, dan perlakuan terhadap keuntungan serta resiko. Bank syariah tidak mengambil keuntungan dari pinjaman uang, melainkan dari transaksi real seperti jual-beli, sewa, atau bagi hasil yang sah. Mulai sekarang, hilangkan keraguan Anda. Punya rumah tanpa riba itu bukan mimpi, tapi sebuah kenyataan yang bisa Anda wujudkan dengan pemahaman yang tepat. Jangan biarkan ketakutan akan riba menghalangi Anda memiliki tempat tinggal yang layak dan berkah. Setelah menonton video ini, saya tantang Anda untuk mengambil satu langkah kecil. Cari informasi tentang bank atau lembaga pembiayaan syariah terdekat di kota Anda. Visosi mereka, ajukan pertanyaan, minta simulasi pembiayaan, dan bandingkan dengan pemahaman yang sudah Anda dapatkan dari video ini. Jangan takut bertanya, karena pemahaman yang solid adalah kunci menuju keputusan finansial yang tenang dan sesuai syariah. Jika video ini bermanfaat, jangan ragu untuk bagikan kepada teman atau keluarga yang mungkin juga sedang mencari informasi ini. Mari kita sebarkan pemahaman yang benar agar semakin banyak orang bisa memiliki rumah impian tanpa terjerat riba.